الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Di wilayah timur Rusia, terdapat sebuah kota yang sering disebut memiliki cuaca paling ekstrim di dunia, Yakutsk, ibu kota Republik Sakha-Yakutia. Kota yang berada dalam wilayah administratif Rusia ini terkenal dengan musim dinginnya yang panjang. Pada periode tersebut, suhu udara dapat turun hingga minus 50 derajat Celcius, atau bahkan lebih rendah, menjadikannya salah satu kota berpenghuni paling dingin di seluruh bumi. Di balik cuacanya yang ekstrim, Yakutsk menyimpan kisah menarik tentang kehidupan umat Islam di wilayah terdingin di planet ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sungguh, agama ini akan sampai ke semua tempat yang sampai padanya siang dan malam. Allah tidak akan melewatkan satu rumah pun, baik di kota atau pedesaan, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya, baik dengan kemuliaan orang yang mulia ataupun dengan kehinaan orang yang hina, yaitu dengan kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran." Saat musim panas, cuaca di Yakutsk normal seperti bumi bagian lain. Suhu rata-rata berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius dan titik tertingginya sampai 30 derajat. Ketika musim dingin tiba di Yakutsk, ritme kehidupan warga benar-benar berubah. Suhu ekstrim membuat aktivitas luar ruangan hampir mustahil dilakukan. Mobil bisa membeku hanya dalam hitungan menit jika mesinnya dimatikan, sehingga banyak penduduk memilih membiarkan kendaraan mereka tetap menyala meskipun tidak digunakan. Dalam kondisi ini, semua makanan, baik daging maupun buah, dapat membeku seketika. Bahkan pakaian basah yang terkena udara beku akan langsung mengeras dalam hitungan detik. Namun tidak semua kawasan Yakutsk merasakan suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius. Di pusat kota, suhunya jauh lebih bersahabat, biasanya berada di kisaran minus 1 hingga minus 5 derajat Celcius pada siang hari. Pada kondisi seperti ini, aktivitas ibadah tetap dapat berlangsung dengan baik. Jamaah datang seperti biasa, azan tetap berkumandang, dan suasana masjid terasa hangat meski angin dingin menusuk dari luar. Sempat viral beberapa waktu lalu sebuah pemandangan yang benar-benar menggugah hati. Umat Islam dari kawasan Siberia yang masih berada dalam satu wilayah besar dengan Yakutsk melaksanakan sholat berjamaah di tengah hujan salju yang begitu lebat. Suhu yang menusuk tulang, angin dingin yang menggigit, dan salju yang terus turun tidak menghalangi mereka untuk berdiri rapat dalam saf. Salah satu tantangan terbesar bagi Muslim di Yakutsk adalah waktu ibadah, terutama saat Ramadan. Karena letaknya dekat dengan wilayah lingkar Arktik, panjang siang dan malam bisa berubah drastis sepanjang tahun. Saat musim panas, matahari hampir tidak tenggelam. Sedangkan pada saat musim dingin, matahari hanya muncul beberapa jam. Hal ini membuat penentuan waktu puasa dan sholat tidak selalu bisa mengikuti ritme alami. Untuk mengatasinya, banyak jamaah mengikuti fatwa yang membolehkan memakai waktu dari kota terdekat yang memiliki siang malam normal, atau menggunakan acuan waktu Mekah saat Ramadan berlangsung di periode ekstrim. Ketika waktu berbuka puasa tiba, ada sebuah tradisi yang selalu dijaga setiap tahunnya, iftar bersama. Di tengah kehidupan sebagai minoritas, ikatan persaudaraan justru terasa semakin kuat. Itulah yang dilakukan komunitas Muslim di Yakutsk. Meski jumlah mereka tidak besar, umat Islam di kota ini saling merangkul, menjaga tali silaturahmi, dan memastikan tidak ada yang berbuka sendirian. Di sebuah kota bersuhu ekstrim, kehangatan seperti inilah yang justru menjadi penguat. Suasana iftar selalu terasa akrab, penuh senyum, tawa, dan kebersamaan, meskipun di luar angin musim dingin terus berhembus menusuk tulang. Di tempat ini, hangatnya persaudaraan jauh mengalahkan dinginnya cuaca. Satu hal penting yang mungkin jarang diketahui adalah bahwa hampir semua bangunan di Yakutsk, mulai dari rumah, sekolah, hingga tempat ibadah, dilengkapi dengan sistem pemanas ruangan. Karena itu,
aktivitas di dalam ruangan tetap berlangsung normal meskipun suhu di luar bisa sangat ekstrim. Orang-orang dapat beraktivitas tanpa perlu mengenakan pakaian tebal, dan suasana di dalam bangunan terasa hangat serta nyaman. Dengan adanya pemanas ini, kehidupan sehari-hari di Yakutsk tetap bisa berjalan seperti biasa, bahkan di tengah musim dingin yang paling keras sekalipun. Di luar ibadah, kehidupan sosial komunitas Muslim juga hidup. Mereka membuka toko makanan halal, kantin kecil, serta tempat berkumpul untuk sesama perantau. Saat Idul Fitri dan Idul Adha, halaman masjid menjadi pusat perayaan besar. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Republik Sakha atau Yakutia tidak terjadi secara tiba-tiba. Islam hadir di tanah Arktik ini melalui perjalanan panjang para pedagang, perantau, dan komunitas Muslim dari wilayah yang lebih selatan. Pada abad ke-18 hingga ke-19, Siberia mulai terhubung dengan jalur perdagangan yang melibatkan kaum Muslim dari Tatarstan, Bashkortostan, serta komunitas Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan. Melalui merekalah, ajaran Islam perlahan diperkenalkan dan dibawa ke wilayah Yakut. Pada masa Kekaisaran Rusia, Islam sebenarnya telah diakui sebagai salah satu agama resmi, terutama berkat populasi Muslim yang besar di wilayah Volga-Ural. Akan tetapi, jarak Yakutsk yang sangat jauh dan kondisi geografis yang ekstrim membuat perkembangan Islam di wilayah ini berjalan sangat lambat. Para mullah dan pedagang Muslim yang datang kadang hanya singgah beberapa tahun, kemudian berpindah mengikuti jalur perdagangan atau tugas pekerjaan. Ketika memasuki era Uni Soviet, situasi menjadi lebih kompleks. Pemerintah Soviet membatasi aktivitas keagamaan, tidak hanya Islam, tetapi semua agama. Masjid-masjid di berbagai wilayah Rusia ditutup atau dialihfungsikan, dan aktivitas dakwah diawasi ketat. Di Yakutsk, komunitas Muslim yang jumlahnya masih sangat kecil, bertahan secara sederhana. Ibadah dilakukan di rumah-rumah, tradisi dijaga diam-diam, dan identitas keislaman diwariskan melalui keluarga. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kehidupan beragama di seluruh Rusia mengalami kebangkitan besar. Kebebasan menjalankan ibadah, membangun rumah ibadah, hingga membentuk komunitas keagamaan kembali diizinkan. Momen inilah yang menjadi titik balik penting bagi umat Islam di Yakutsk. Memasuki tahun 1990-an, gelombang migrasi dari berbagai wilayah Muslim meningkat pesat. Banyak pendatang dari Asia Tengah, khususnya Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan, datang sebagai pekerja, teknisi tambang, atau pedagang. Selain itu, komunitas Muslim dari wilayah Kaukasus seperti Dagestan dan Chechnya juga mulai menetap di kota ini. Kehadiran mereka memperkuat struktur komunitas Muslim yang sebelumnya masih sangat kecil. Pada periode ini muncul satu kebutuhan mendesak, sebuah masjid. Sebelumnya, umat Islam Yakutsk hanya berkumpul di rumah-rumah atau ruangan kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya pada tahun 1996, sebuah tonggak bersejarah pun terjadi. Masjid utama, yaitu Masjid Katedral Yakutsk atau Sobornaya Mechet, resmi dibangun di kawasan pusat kota. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual bagi seluruh komunitas Muslim di Yakutsk. Bangunan ini sekaligus menjadi simbol bahwa Islam telah mendapatkan tempat yang sah, terbuka, dan diakui di salah satu wilayah terdingin di dunia. Seiring waktu, masjid ini berkembang menjadi pusat aktivitas keagamaan terbesar di Yakutia. Setiap pekan, jamaah dari berbagai etnis berkumpul untuk sholat Jumat, menghadiri kajian, atau sekedar bersilaturahmi. Pembangunan masjid ini menandai era baru. Era ketika Islam di Yakutsk tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai tumbuh dan terlihat.